Jika Waduh, bro. ini susah, banyak ranting. Aduh, sorry nih, soalnya tempatnya kayak gini, bro. Kang Doy, Ya? kemana aja? Biasa kan kemarin lagi sibuk. ada Udah keperluan. berapa episode ya nggak hadir? Tinggal asli itu. Bahkan ini bentar ya, kecamatan ini. Gelap. Ini Bandung, lagi gelap Poek. ya, kacamata Asli, lagi gelap. Bandung, Poek. Soalnya sekarang cuaca lagi gak menentu, Kang. Oke. Kemana aja, Kang Doy? Kemarin kebetulan lagi ada kesibukan. Kesibukan. Iya. Ngapain nih? Ya biasalah kalau kita kan sebagai kepala rumah tangga ya Kang. Jadi harus kayak mujair kalau istilahnya cet kayak gitu nah. Ikan mujair ya? Nah itu kayak ikan mujair. Katanya dengar-dengar dari teman-teman yang lain, Kang Doy sekarang lagi sibuk jadi pilot ya? Joki. Kalau pilot itu yang melepaskan, kalau yang di finish itu joki. Oke. Kebetulan ya nggak jauh lah. Kita kan hobinya dari burung, pasti ke burung juga larinya betul, gitu. Betul, karena pada dasarnya manusia burung ya. Iya. cuma nggak ada sayapnya aja kan. Gimana kemarin kesibukan yang kemarin? Ya lumayan lah. Kemarin ngetek sama Esa kemarin. Oh, sama kemarin. Esa. Episode yang hilang kemarin nggak ada Om Doy itu diisi sama ya udah, si Om Esa. Soalnya kan kita sekarang kan kita itu host magang loh. Kita harus coba. Kita kan saling melengkapi. Ketika saya nggak ada, mungkin beliau yang masuk. Iya, gitu kan nggak ya? Iya, kita betul. harus saling kayak itu. Oke, halo sahabat MKM TV dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya tentunya Noy Ajojay. Nah, hari ini saya sama Kang Fajar mau ngobrol mungkin ya atau curhat tentang perawatan burung. Soalnya kayak gini, kayak saya kan orangnya sibuk mungkin ya. Kalau dibilang itu sibuk kayak pekerja keras lah. Nah itu kan kita bakalan korek-korek nih buat rawat burung tapi kitanya sibuk bekerja. Betul Kang Fajar? Betul. Kita betul. Ungkap. Ya. Nah, jadi gini, Kang Doy, kita mulai aja langsung iya, ya. langsung aja lah. Banyak teman-teman kicau mania yang memang kesehariannya atau aktivitas sehari-harinya mereka tuh bekerja. Emang. Yang betul. dari jam misalkan dari pagi pulang sore ataupun sore bahkan bisa pulang, malam kan? Malam atau sampai pagi lagi. Iya. Nah, tapi mereka tuh masih tetap pengen tuh main burung, iya. main hobi burung maksudnya. Hobi burung. Mereka tuh masih pengen, cuman ada beberapa teman-teman kicau mania juga yang ngerasa atau masih bingung gimana sih cara ngerawat burung pas lagi kerja gitu, termasuk saya ya. Iya. Termasuk saya juga sih Kang. termasuk saya. Ya, karena aktivitas saya kalau di hari kerja Sabtu dari Senin sampai Jumat itu kan emang kerja ya pagi pulang sore. Itu saya nggak ada waktu jemur. Iya. Nah itu sebenarnya gimana tuh? Kang Doy pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Atau pengalaman Kang Doy kayak gimana? Bahkan kalau pengalaman saya ya Kang, kalau rawat ocehan ya, tentunya kan kalau dibanding yang lain kesibukannya pasti mereka pagi dia jemur. Ya. Ya. Teman-teman yang mungkin aktivitasnya bisa di rumah, nah, bisa di rumah ya. Kalau kayak saya sama Kang Fajar kan kesibukannya sehari-hari mungkin nggak menentu kan. Kalau saya, khususnya kalau saya nih, kadang bisa nemu jemur, kadang enggak. Ya. Nah itu. Nah, biasanya saya buat burung tipe-tipe Tiger mungkin Kang. Gini aja leh, Kang Doy sekarang lagi rawat burung apa sih? Nah kebetulan saya sekarang lagi rawat burung kacer. Oke. Kacer. Nah, itu gimana tuh? Nah, agak puyeng soalnya. sebetulnya gini ya, kalau buat menggurui mungkin ya Kang, saya belum termasuk. Soalnya kan saya baru nih sahabat. Soalnya kayak gini, kemarin saya coba di burung lovebird, di burung murai. Terus, nah kebetulan saya kan sekarang yang lagi booming khususnya di Bandung Kang. Ya oke. Bener, si hitam putih itu. Betul, kacer lagi booming nih. Lagi tren banget. Nah makanya saya kemarin kan terinspirasi lah sama teman-teman yang lain, saya pengen rawat kacer nih. Nah kebetulan saya punya dua, Kang.
ini mah curhat aja ya kan. Ya, sharing aja. Saya juga pengen tahu nih rawatan Om Endoy yang kerja kayak gimana gitu. Kalau dilihat nih, sebenarnya burung harusnya itu enaknya sih kena jemur. Nah, cuman kan kita orangnya kalau dibilang sibuk ya. Paling biasa saya kalau simpelnya nih burung, ketika saya nggak ada waktu, saya mainnya embun, Kang. Oke. Main embun. Sebelum aktivitas pagi Sebelum aktivitas pagi. Jadi saya kasih embun, ya kayak gitulah saya kasih. Nah, baru saya rodong lagi. Simpan di rumah lagi atau lagi di rumah, disimpan di tempat yang sejuk. Oke. Dengan catatan itu burung di rodong. Oke, gitu. Kayak gitu ya. Tapi yang dirasa sama Om Endoy itu pas di saat rawatan itu konsisten seperti itu, ya. Pengaruhnya ada nggak sih ke burung? Maksudnya tuh atau lebih bagus atau malah lebih jelek? Lebih kurang maksimal. Nah, sebenarnya buat intinya sih pada burung dasarnya untuk jemur tentunya harus nemu ya Kang? Harus nemu. Cuman kan dengan kesibukan kita sehari-hari, ya makanya tidak bisa seperti yang lain atau dibalik itu kalau konsisten lah. Nah kayak gitu kan. Nah biasanya saya kalau mau ke lapang, biasanya saya suka nyiapin dulu. Oke. Nyiapinnya biasanya saya minimal nemu dulu jemur. Berarti di hari libur, pas misalkan H-1, Kang Endoy libur kan hari Sabtu kan? Libur nih. Misalkan Sabtu saya libur. Pengen lombanya hari Minggu. Ya, saya usahain Sabtu sama Minggunya saya nemuin dulu jemur. Betul. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya Om? Iya, jadi pada dasarnya jangan sampai kita orangnya sibuk bisa diatur sama burung. Justru kita yang harus ngatur sama burung kan gitu biasanya Kang ya. Mungkin kalau dengan perawatan seperti itu lama-kelamaan burung juga jadi mengetahui Jadi mengetahui kebiasaan jadi terinspirasi. dia. Stop. Jadi kebiasaan dia. Sorry, bukan terinspirasi. Kalau terinspirasi kita lihat burung-burung yang bagus. Iya. Itu inspirasinya. Mungkin si burungnya jadi terbiasa dengan perawatan seperti itu gitu. Ya. Kan jemur. Mereka bisa karena terbiasa kayak gitu. Nah, sekarang nih kalau saya nih ya, kebetulan saya lagi senang burung-burung pemakan biji nih Kang. Nah, mungkin kalau burung kacer ya karena kebiasaan di alamnya juga mungkin ya. Iya. Mungkin biasa nggak terlalu kena jemur atau ada habitatnya juga. yang habitat aslinya kan mereka di diam yang lembab lah. Nah, biasanya. Ini saya nih ada PR nih. Saya punya burung sekarang suka kenari, suka lovebird, suka burung Afrikaan kayak gitulah. Itu kan yang notabene notabene harus jemur di cuaca yang panas. Mungkin di sini saya kemarin agak muter ini nih, pengaturan. Saya ngerawat nih tanpa jemur ya. Kenari saya bersihin pagi-pagi, terus saya kasih pakan segala macam. Udah saya simpan di tempat yang sejuk ya. Lama-kelamaan si burung ini tuh jadi ngembung. Jadi kayak yang kurang jemur, kurang fit, kurang enak. Kayak kurang sehat. Terus ditambah kan saya emang ternak ya, ternak kenari. Nah, saya tuh kemarin-kemarin apa ya, jemur saya nggak dapat karena saya emang mungkin seminggu sekali ya, hari Sabtu sama Minggu aja gitu, seminggu 2 kali deh jemur tuh. Nah, dari Senin sampai Jumat burung-burung kenari sama jenis-jenis Afrikaan yang lain saya itu nggak kena jemur Om. Nah, saya cari-cari infonya. Ternyata ada yang namanya Niger seed. Berarti dikasih pakannya. Ya, ditambah ada salah satu masalah lagi. Kalau misalkan kita tuh kemarin saya ya, yang saya rasain kemarin tanpa jemur, pakan banyak segala macam, itu kenari jadi berlemak. Pasti. Tanpa jemur segala macam. Nah, saya nemuin nih Niger seed. Saya kurangin IF-nya. Saya tambahin Niger seed-nya agak banyak, terus Canary seed-nya agak dikurangin takarannya. Nah, sekarang alhamdulillah burung-burungnya kemarin normal agak lagi. Lumayan normal lagi lah ya. Itu dari sayurannya itu
Nah, sayurannya juga saya jadwal. Misalkan yang kalau misalkan pas saat dijemur, saat maksudnya perawatan jemur pagi segala macam, itu baru dikasih. Itu baru saya kasih, tapi dengan catatan kalau misalkan dari Senin sampai Jumat saya tetap kasih, tapi disilang-seling. Misalkan Senin dikasih, Rabu dikasih, Jumatnya dikasih, tapi dengan catatan dengan melihat kondisi burung tersebut. Kalau misalkan burung yang banyak lemak ya saya nggak kasih sawi. Iya. Saya kasihnya mentimun yang dingin-dingin, yang berair ya banyak airnya lah gitu. Kalau saya sih itu masalahnya seperti itu. Terus mungkin kalau Om Doi sendiri ada pengalaman lain? Kemarin saya waktu rawat di Murai. Gimana tuh? Ini Murai nih. Murai Batu tuh agak lumayan ya Kang. Soalnya kan kayak yang kemarin itu burung tipikalnya harus kalau di rumah kena umbar. Ya, nah betul. Itu ya kan main nih ke tempat ini silaturahmi lah ya. Saya main ke sana, main ke sini. Ternyata ada juga solusinya Kang. Kayak gimana? Nah, burung yang biasanya diumbar. Nah, solusinya biasanya dikasih tangkringan 1. Oh, biar aktivitasnya tetap. Nah, itu kan kalau misalkan 2 nih, biasanya kan silang ya, atas bawah. Kalau dia yang biasa sering bergerak ya, aktif kan burung ya. Kalau 2 itu dia kan kurang main. Nah, kalau saya nanya lagi nih sama teman-teman yang lain. Oh, jadi yang burung umbar, saya kan nggak punya umbarnya nih. Nah, saya cabut yang 1, saya liatin, perhatiin, oh iya ternyata dia aktif. Jadi burung loncat-loncatnya. Ya. Oke. Nah, tapi jangan kadang kan gini ya Kang, burung yang biasanya kasih 1, nah dia katanya ya, biasanya kalau pas di lapang itu burung suka ada ngeruji ya. Ngeruji, biasanya agak nakal. Nah, sebenarnya itu kembali lagi kita yang rawat. Ya betul. Masa sih nggak ketemu? Ini ketika burung ini oper lah, mungkin oper ya, emosi itu masa kita nggak bisa dilihat? Ya. Nah kayak gitu. Kembali lagi ke apa yang kita berikan, terus perawatan apa yang harus kita lakukan pada saat kondisi burung seperti itu. Kan ya. Nah, oke, gini aja Om. Sekarang intinya dari Om Doi perawatan burung buat yang kerja nih, yang sibuk kerja dari 1 sampai berapa gitu. Coba kasih tahu teman-teman sahabat. Mungkin saya bukan menggurui ya sahabat. Kita berbagi pengalaman atau kita sharing. Nah, sebetulnya buat sahabat yang kesibukannya mungkin agak sibuk ya, kalau dibilang dari Senin misalkan ada yang sampai Jumat atau sampai Sabtu juga ya Kang ya kerjanya. Nah, intinya untuk perawatan di burung apapun sebenarnya sama. Intinya ya kita konsisten ya. Cuman kalau misalkan kita yang biasa nggak jemur, lalu kita harus dijemur itu, ya lah sebisa mungkin kita atur-atur minimal burung bisa nemu cuaca pagi. Kayak gitu kan. Soalnya di alam juga kan mereka ketika pagi keluar ya pasti nggak lama sih udah kembali lagi ke sarang, kan kayak gitu. Kita aplikasikan ya yang di alam itu gitu. Seperti intinya kita, kalau menurut saya pribadi, kamu harus bunyi, tapi jangan semaunya kamu, tapi kamu harus ngikutin kemauan saya. Nah kayak gitu kalau pribadi saya Kang. Itu juga ditambahin dengan perawatan apa yang dengan perawatan kita sehari-hari. Yang seperti apa yang bikin si burung itu bunyi ya. Bunyi kayak gitu. Ya gitu. Berarti dari Kang Doi ya. Dari saya. Mungkin kalau dari saya sih yang pertama konsisten buat rawatnya itu ya Kang ya. Konsisten. Misalkan kalau burung emang terbiasa nggak dijemur, ya pasti kita gantikan apa yang bisa mengganti penjemuran itu ya. Kita eliminasi, misalkan
diakalinnya dengan pakannya yang mengandung panas-panasan atau bisa. pakan panas ya. Kayak mungkin kalau di Ocehan itu ini masih simpang siur ya, masalah kroto itu panas atau dingin maksudnya kan itu. Itu nanti kita bahas lagi. Itu masih simpang siur. Masih simpang siur kan. Nanti kita bahas. Dan kita itu harus searching dulu, kita harus cari-cari dulu. Harus pelajari juga data yang validnya seperti apa. Nah, oke, balik lagi ya untuk yang kedua. Jangan bingung buat yang masih bekerja atau yang aktivitasnya sibuk untuk tetap masih hobi burung. Nah, kita tetap rawat seperti biasa. Cuman kita harus ada maksudnya harus setiap hari bersihin kurungnya, bersihin sangkarnya ya. Kebersihan utama. Terus EF-nya dijaga, lihat kondisi burung seperti apa. Jika memang memerlukan penjemuran ya kita paksakan titip ke siapa dulu biar burung itu sehat dulu ya. Kalau udah sehat kita bawa lagi. Nah gitu mungkin teman-teman MKM TV dimanapun kalian berada ya. Mungkin konten hari ini atau video hari ini cukup sampai sini. Gimana Kang Doy? Tetap pentingkan kita terus. Salam hormat Kicau Mania Nusantara.